Halo, welcome back to Female Daily YouTube channel sama aku Ocel. Dan aku Gianda. Kayaknya udah lama ya, been a while sejak formasi kita berdua ini. Apakah kita mau bikin top favorite produk lagi? Sayang sekali mohon maaf belum, karena saat ini kita masih dalam tahap ngumpulin barang-barangnya ya Cel. Jadi mau ngapain kita? Jadi ini sesi baru lagi di akun YouTube-nya Female Daily. Dan kali ini kita mau ngebawain sesi yang namanya Steal or Splurge. Nah, jadi sebenarnya kategori Steal or Splurge ini tuh udah lama banget ada di blognya Female Daily. Jadi kita memutuskan untuk dibawa ke sini. Jadi apa tuh Kak Steal or Splurge-nya? Jadi Steal or Splurge itu basically adalah membandingkan, mengkomparasi dua produk. Nah, di sini tuh kita mau membandingkan produk high end dan drugstore yang apple to apple. Kita tes barengan, nanti di akhir video akan kita simpulkan secara performa, secara kegunaan dan lain-lain. Khusus untuk produk yang ini, apakah kita harus splurge, which is harus beli yang high end lebih mahal, atau sebenarnya kita bisa steal alias beli produk yang lebih murah. Untuk episode pertama kali ini kita mau ngebandinginnya adalah ini. Pasti udah tahu ini produknya adalah si Beauty Blender. Memang dia bukan produk baru, tapi sampai sekarang masih banyak banget kayak brand-brand yang mengeluarkan produk yang sejenis yang katanya sih memang sama. Nah, cuman kali ini yang kita mau bandingin itu dari brand lokal, namanya adalah Lola Beau. Instagram itu lolabeau.id. Oh salah ya, nanti ditulis di bawahnya. Kenapa kita bandingin yang ini? Kenapa Cel? Kenapa? Karena setelah kita coba beberapa produk, kita lumayan banyak kan nyobain si blender-blenderan ini, tapi menurut kita tuh kayaknya yang lebih mirip tuh si Lola Beau ini gitu. Paling mendekati ya, at least. Kali ini kita mau coba benar-benar membandingkan. Jadi sebelah sisi satu kita akan pakai Beauty Blender untuk mengaplikasikan foundation. Terus apa lagi Cel? Foundation, blush on, cream contour. Itu akan kita pakai setengahnya menggunakan Beauty Blender dan setengahnya lagi akan menggunakan Lola Beau. Nanti kita lihat, kita review keseluruhannya kira-kira hasilnya gimana. Nah, dibanding introduction-nya kepanjangan, dan langsung kita masuk ke tesnya. Keep on watching. Nah, kita udah sengaja nggak pakai makeup apapun, jadi ini bare face. Kita cuma pakai eye makeup sama lipstick. Dan kalau Gianda, Aku sedikit concealer di bawah mata biar kalian nggak salah fokus sama dark circle aku. nah, jadi sebelum kita mulai langsung ke demonya, kita jelasin dulu kali ya sedikit tentang bentuknya dan tekstur si sponge ini. Jadi, Kalau dari segi bentuk, sebenarnya dia emang bukan tipe yang sama sih, karena Beauty Blender yang ini itu tuh bentuknya bener-bener teardrop, sedangkan yang ini bentuknya kayak jam pasir. nah, sedangkan kalau dari segi tekstur sendiri juga langsung kelihatan sih sebenarnya kalau Beauty Blender tuh pori-porinya lebih besar dibandingkan si Lola Beau gitu. Jadi nggak tahu sih nih gimana ntar hasilnya kalau dipakai dua-duanya. Kali ini lo mau pakai sebelah mana yang Beauty Kanan. Blender? Oke. Kalau gitu gue mau pakai sebelah kanan juga yang pakai Lola Beau. Lo pakai foundation apa by the way? Ciao. Gue pakai si Makeup Forever yang baru Ultra HD. Shade-nya dong Kak, ntar banyak yang pengen tahu shade-nya. Shade-nya ini yang Y305 atau 140. Kalau aku pakainya ini L'Oreal True Match Liquid Foundation shade yang G3. Gue sih ngerasanya ya Cel, pakai si Lola Beau ini tuh effortless gitu loh ngeblend foundationnya. Ini juga sih, cuman kalau ngambil produk pakai sponge tuh gue ngerasa kayak boros. Ini aja udah 2 pump baru pipi doang gue, belum pijidat gitu. Oke. Itu kalau Beauty Blender. Nah, gue nggak tahu nih kalau si Lola Beau kayak gimana. Tapi so far si Lola Beau ini menurut gue ngeblendnya enak, terus kayak ngeresap gitu ke dalam kulit. Kalau dari segi coverage, Kalau dari segi coverage, kebetulan kan ini emang bukan foundation yang full coverage ya, jadi medium gitu. Ini sih oke menurut gue. nah menurut gue ini juga oke sih, tapi karena mungkin tadi pakainya agak tebel sih ya, jadi emang lumayan ngasih coverage juga. Tadi ini jerawatnya lumayan ketutupan sih si bekas-bekas jerawat ini. Biasanya harus ditimpa sama concealer yang lebih tebel. Jadi so far oke. ya. Terus kalau gue ya, kalau dari segi hasil akhir foundationnya sih biasa aja, cuma kalau di aplikasi ya ini halus banget gitu, nggak ada kayak streaky gitu. Sekarang kita mau pakein concealer. Kalau gue pakainya ini sih Too Faced Born This Way yang light medium. Kalau gue pakainya Naked Skin Urban Decay yang light neutral. Terus ngeratainnya pakai sisi yang sama sih.
Kalau gue pakai sisi yang lancip kali ini. Nah kalau menurut gue tuh enaknya si Beauty Blender adalah ya dia ininya tuh lancip, jadi buat concealer lebih enak gitu loh. Iya sih, jujur ini emang untuk part concealer dia agak susah soalnya dia nggak terlalu runcing, jadi masih gendut-gendut juga. Jadi kalau mau dipakai gue harus squish banget gitu biar jadi kecil, terus baru gue giniin. Karena di ujungnya lumayan lancip banget, jadi kalau buat spot conceal tuh lebih enak gitu, kayak lebih ngasih coverage lagi gitu loh ke si. Yes. Oke, next kita akan coba Beauty Blender or Beauty Sponge ini untuk ngeblend contour cream. Kali ini kita pakai punya Ocel yang Mehron Celebrity HD Pro. Ya pokoknya dia sebenarnya foundation tapi yang warna gelap itu yang dark 2 something. Udah hilang namanya. Pigmentasinya Nih ya. Tapsul juga. Ini kan memang sebenarnya dipakainya untuk theatrical makeup gitu. Ini sih gue sisa nyolek sekali, abis itu sisanya udah bisa langsung buat semuanya nih. Oke, baiklah kita coba kontur hidung. Kalau mau kontur hidung ya tetap harus digempet juga sih si Beauty Blender karena dia gede banget. Ya iyalah. Tapi bagus loh warnanya, kayak bronzy banget di skin tone gue, tapi kalau di lo iya bagus juga. Saya pakai boy contour ya enak-enak juga sih. Enak, Cepet juga. cepat juga, tapi ya kalau gue effort dikit aja, jadi gue kayak kencangin dikit gitu. Nah terakhir sekarang kita mau pakai blush on. Blush onnya cream blush. Kita pakainya ini sih sebenarnya si Rollover Reaction yang Prudence. Dia kan emang bisa buat pakai pipi. Jadi kita akan pakai ini. Cuman kalau gue cara pakainya adalah dicolek dulu ke tangan, baru ambil pakai si Beauty Blender. Sama, gue juga akan begitu. Wah, ini kayak rada butuh effort say. Nah kalau gue ya udah nggak terlalu effort nih, maksudnya kayak udah kelar. Tapi oke. Oke, ini dia hasilnya sebelah udah menggunakan Beauty Sponge by Lola Beau kalau aku. Dan ini sebelah menggunakan Beauty Blender. Sekarang kita akan pakai switch. Aku pakai Beauty Blender, Ocel pakai Lola Beau. Kita kembali ke foundation lagi untuk sebelah kiri. Ini kok gue ngerasanya accentuate pores. Di gue enggak. Ya ini enak sih dipakainya, lebih lembut kayaknya ya. Iya, ini tuh di kulit agak kayak sponge cuci piring. Serius. Lebih emang dia teksturnya lebih, pori-porinya lebih gede gitu. Pori-porinya lebih gede, jadinya tuh di kulit rasanya jujur nyamanan Lola Beau sih. Dan sorry banget, ini lebih nyerap banyak. Tadi gue dengan pump yang sama bisa satu muka. Ini gue kurang. Gue kayaknya ini pakainya 1,5 pump sih. Jadi kira-kira banyakan mana nyerap foundationnya? Si Beauty Blender sih. Ya kan? Berarti gue nggak perlu 2 pump, 1 pump udah cukup. Tapi gue ngerasa si Lola Beau itu bikin foundation lebih kayak second skin dibandingkan si Beauty Blender. Kayak Beauty Blender tuh memang hasilnya halus, cuman kelihatan dilapisin foundation. Cuman sebenarnya secara bentuk emang nyamanan pakai yang ini sih, Jal. Karena ya dia lebih lancip, jadi banyak sisi yang bisa dipakai gitu loh dibandingin si Lola Beau. Iya. Tapi untuk tekstur gue surprisingly lebih suka Lola Beau. Karena dia lebih halus sih. Iya, lebih halus. Ini tuh pori-porinya kerasa, jadi agak harsh gitu di kulit. Sedangkan Lola Beau tuh pori-porinya kecil banget, jadi menurut gue lebih nyaman dipakai itu. Secara tekstur, kalau secara bentuk sih ini. Dan kayak tadi sekarang kita mau pakai concealer, produknya masih sama. Cara pengaplikasian juga masih sama. Yep. Nah ini enak banget sih di bawah mata sih bentuknya. Ya kan? Kalau ini gue harus menjepit dulu. Iya, dan somehow untuk concealer dia lebih cover. Oh, I see sekarang. Kalau ini lebih coverage daripada beauty sponge. Untuk concealer ya gue lebih suka Untuk yang kanan. concealer ini oke banget sih, karena ininya lancip seperti yang tadi Ocel bilang, dan surprisingly coveragenya lebih oke ini sih. Ya gue ngerasa lebih bagus hasilnya pakai Beauty Blender sih untuk concealer, Iya. dibandingkan pakai si Lola Beau. Entah kenapa. Next stepnya sama kayak tadi juga, cream contour. Oh tadi pakai yang mana, Cel? Sebelah sini ya. Jadi ngambil kayak gini. Tadi lo butuh dijepit nggak? Enggak sih. Kalau gue kayaknya akan pakai sisi sininya sih. Oke. Kayak gue tetap butuh jepit deh kalau ini. Jepit-jepit banget Oh gitu. my god, gue lupa ratain di tangan.
Jadi gue akan pakai sisinya ini untuk kayak narik garis tuh lebih gampang. Dari sisi kontur sih nggak terlalu berbeda, sama aja. Cuman Iya. tetap nyaman pakai beauty blender sih karena bentuknya. Kalau gue sih sama ya, karena yang ini ternyata emang untuk kontur gue juga tetap harus squish. Cuman dia karena bentuknya kayak gini jadi di squishnya lebih gampang. Karena kalau nggak di squish all over the face gitu jadinya konturnya. Nah sekarang kita step terakhir adalah blush on. Gue pakai pantatnya juga. Tetap sih kalau di gue dia emang sedikit susah gitu. Enggak, gue udah kelar. By the way, kita tadi lupa kontur hidung. Jadi kita coba kontur hidung. Lo pakai yang ini kan tadi? Samping. Iya, samping. Gue pakai ujungnya si titik ini, semoga bisa. Good luck. Tapi tetap aja harus dikempet sih. Iya lah. Ini aja gue tetap kempet nih beauty blender. Tapi ngempetnya lebih enak sih. Enaknya pakai ujungnya. Enak ya? Oh iya. Cuma ya effort aja. Ternyata dua-duanya bisa buat kontur hidup. Oke, sekarang kita udah ngeset semua mukanya pakai powder dan sedikit touch-up makeupnya. Nah, sekarang tibalah pada final thought. Menurut lo gimana? Performa dua blender or sponge ini. Jadi sebenarnya menurut gue sih keduanya tuh punya keunggulan sendiri dan kekurangan sendiri. Kalau gue sih sejujurnya pakai beauty blender suka, tapi pakai si Lola Beau juga suka. Kalau gue secara tekstur gue suka banget sama Lola Beau karena ini tuh halus banget, terus pori-porinya tuh nyaris nggak ada. Jadi menurut gue dia nggak terlalu banyak nyerap produk, nggak sebanyak beauty Nah, itu blender. dia. Terus apa sih ya kalau misalnya memang lebih suka foundation yang lebih coverage, ya mungkin Bisa pakainya pakai itu si beauty blender sih karena dia memang lebih ngasih coverage dibandingkan si Lola Beau. Nah, tapi sebenarnya untuk bentuk gue lebih suka beauty blender yang ini. Karena dia lebih banyak sisi yang bisa dipakai gitu loh. Misalkan sisi samping yaitu untuk foundation, contouring, blush on. Terus kalau ujungnya ini tuh bisa dipakai untuk kayak nge-reach dari ujung-ujung sudut-sudut mata itu lebih enak. Terus ujungnya ini juga buat spot conceal juga enak banget gitu. Sedangkan kalau ini agak lebih tricky aja sih jadinya. Kalau dari ketahanan, kualitas produknya sendiri, jujur si Lola Beau ini tuh udah gue cuci berkali-kali banget karena gue bener-bener pakai ini untuk klien, untuk diri gue sendiri. Pokoknya hampir setiap hari gue pasti pakai ini. Dan so far sih belum robek, tapi ya udah ada bekas-bekas kuku gitu, kena kuku gue karena kuku gue kan lumayan panjang. Itu udah lumayan tuh ada bekas-bekasnya. Cuman belum sampai robek. Nah, kalau si beauty blender sendiri, gue kan pernah punya yang pink juga dan punya yang hitam. Nah kalau dari segi ketahanannya memang sih yang hitam ini tuh lebih tahan karena dulu pakai yang pink pas kuku panjang gitu kan dulu nggak biasa kan, jadi mau nggak mau tuh pasti kayak gini dan itu langsung kayak ngecat kuku dan langsung robek. Cuma si ini yang hitam sih enggak, jadi dia emang lebih tahan gitu, jadi mau diapain juga ya dia gini-gini aja bentuknya. Satu hal keluhan gue dulu pakai beauty blender adalah jamurannya cepet banget, terutama yang warna pink ya. Gue nggak tahu sih yang ini. Nah Tapi itu dia, yang hitam ini sih kayaknya gue lihat sini belum ada bercak apapun dan memang gue pakainya lebih banyak di rumah kan sebenarnya. Karena baru belakangan ini mulai pakai blender lagi, jadi memang belum ada jamurannya. Nah dari segi harga yang jelas sih jomplang, untuk satu si beauty blender ini tuh sekitar 250 sampai 300 ribu. Tapi kalau si Lola Beau 85.000 aja. Berarti jauh banget kan harganya. Bahkan beli 2 Lola Beau tuh nggak seharga satu beauty blender gitu. Jadi emang beda banget dengan kualitas yang menurut gue nggak jauh dan mirip-mirip sih. So still or splurge? kayaknya sih gue pakai dua-duanya sih tetap, karena ya gitu untuk kayak beberapa sisi tuh menang di beauty blender. Kalau misalnya buat pakai sendiri ya mendingan still sih. Still. Jadi Lola Beau. Kalau gue juga still karena emang beauty blender harganya udah mulai nggak masuk akal dan menurut gue sering banget berjamur, jadi gue udah ngabisin 3 beauty blender rusak sampai akhirnya gue menemukan ini, bahagia banget. Tapi halo bagi ownernya Lola Beau kalau menonton mungkin bisa bikin versi bentuk yang kayak gini, gimana? Tawaran yang menarik? Jadi biar kalau menurut gue bentuknya kayak gini perfect sih udah.
secara tekstur terus bentuknya kayak gini udah. Jadi untuk episode kali ini kita berdua sepakat untuk steal. Jadi segitu dulu Steal Our Splurge kita kali ini. Kalau kalian mau baca-baca reviewnya, mungkin di antara dua produk ini juga ada, nanti linknya kita taruh di description box. Dan kalau kalian juga punya ide, misalnya produk-produk yang high end dan drugstore atau produk yang lebih murah, tapi menurut kalian kayaknya mirip nih, bisa nih untuk episode Steal or Splurge berikutnya, silahkan komen juga di bawah ya. So thank you guys for watching. See you on the next video. Bye.